dalam pembicaraan politik itu tidak lepas dari subjektivitas ya. Mari kita mengandaikan Prabowo menjadi presiden, maka apa yang terjadi? Apakah isu HAM itu masih akan dipelihara oleh aktivis 98? Saya rasa tidak ya. Saya rasa tidak. Karena sekeras apapun aktivis 98 berbicara kasus HAM, bahkan di era Jokowi 2 periode pun tidak tersentuh. Saya tidak tahu apakah penculikan itu benar-benar terjadi atau hanya isu belaka saja. Saya melihat hari ini seolah-olah penculikan aktivis 98 itu hanya menjadi pembicaraan politik saja gitu. Maka ketika Prabowo menjadi presiden, pembicaraan HAM itu akan hilang. Nggak ada yang berani dong. Iya, karena percuma saja. Ketika dia tidak menjadi presiden aja nggak ditangkap, apalagi menjadi presiden. Dan itu tidak akan terjadi. Maka minus pertama kali ketika Prabowo menjadi presiden adalah minus hukum. Hukum kita tidak akan ditegakkan dengan benar. Karena ada kecacatan di masa lalu. Oposisi akan semakin sedikit. Kenapa? Orang tidak percaya dengan demokrasi. Apakah ketika dia berbicara keras, lantang, dan lugas, nyawanya itu akan dilindungi oleh negara? Itu kan yang jadi pertanyaan para aktivis. Iya dong. Mereka juga tidak mau menjadi Munir gitu, yang hilang begitu saja, yang mati diracun. Mereka juga tidak mau menjadi seperti Wiji Tukul, sastrawan yang kritis, yang hilang entah kemana. Mereka juga tidak mau menjadi aktivis-aktivis 98 yang hilang ketika itu, yang hanya tinggal nama, bahkan jasadnya tidak diketahui. Sampai hari ini 25 tahun kasus itu tenggelam. Tidak ada satu presiden pun sejak lensernya Soeharto yang berani membongkar itu. Emangnya ada persoalan apa di belakang? Maka ketika Prabowo menjadi presiden, maka jangan berharap kasus HAM itu akan terbongkar. Hukum itu tetap akan cacat. Namun mungkin pada sisi lain Prabowo dengan ketegasannya seperti korupsi itu akan diberantas habis. Ya bisa kita lihatlah pola-polanya. Memiskinkan koruptor dan seterusnya. Itu bisa terjadi tapi relatif juga karena dia ketua partai yang mengerti bahwa partai itu membutuhkan keuangan yang besar. Mereka ingin menjadi presiden saja harus menggelontorkan uang ratusan triliun. Terus dari mana uang itu yang modal dikeluarkan itu tadi untuk dikembalikan lagi? Tidak ada cara lain selain korupsi atau bagi-bagi proyek. Kan gitu kan? Logikanya sederhana saja gitu. Dan kalau kita berharap pemilih itu tanpa dibayar ya juga repot. Negara kita terus berkembang, negara demokrasi yang terus berkembang. Kalau pendidikan sudah merata, barangkali pemilih rasional itu lebih banyak daripada pemilih pragmatis ya. Oke. Yang kedua, ketika Prabowo menjadi presiden, IKN akan dilanjutkan. Ini kabar baik untuk Jokowi, untuk masyarakat kita juga. Tapi minusnya adalah semua energi negara, semua energi pemerintahan akan terpacu ke sana. Pembangunan IKN itu pembangunan besar dengan 400 triliun itu. Luar biasa besar, bukan hanya besar tapi luar biasa besar. Semua energi akan habis di sana. Maka banyak sekali yang terabaikan. Baik itu soal pendidikan. Ya, Prabowo mengatakan pendidikan itu prioritas dengan membuktikan bahwa setiap makan siang, susu dan makanan siang itu disediakan oleh negara. Itu bagus sekali, bagus sekali. Tapi bagi saya yang dibutuhkan oleh pendidikan hari ini bukan perhatian tentang makanan, tetapi adalah perhatian tentang profesionalitas guru. Gitu. Gaji guru itu harus dinaikkan, gaji dosen harus dinaikkan.
kemudian peneliti itu harus dihargai gitu. Tidak seperti hari ini gitu, pengelola jurnal itu mereka dapat uang dari orang yang menerbitkan jurnal. Jadi tidak ada perhatian dari negara. Negara hanya memperhatikan orang-orang yang terlibat secara langsung di pemerintahan di dalam penelitian, tapi di kalangan-kalangan kampus yang berjuang dari bawah itu tentang penelitian itu tidak diperhatikan. Akhirnya ya lahirlah jurnal-jurnal predator dan sebagainya itu. Diskusi berkurang tapi jurnal semakin banyak. Artikel jurnal itu semakin banyak. Itu minus ya. Itu sebenarnya bukan prestasi. Tapi itu minus karena banyak artikel jurnal yang tidak berkualitas. Diakibatkan apa? Ketidakseriusan para dosen dalam meneliti. Kenapa tidak serius? Karena uangnya nggak ada. Gitu. Sederhana aja kita berpikir, apakah se sepragmatis itu para dosen? Bukan soal itu. Semua itu berdasarkan kebahagiaan. Kalau kita mengaca misalnya zaman keemasan Islam itu ya di abad-abad ke-8 ke-9 ketika Harun ar-Rasyid menjadi khalifah. Beliau menggaji para penerjemah, para ulama dengan imbalan emas seberat buku atau karya yang mereka miliki. Misalkan saya menerjemahkan buku tentang filsafat di dalam bahasa Arab misalnya. Kalau buku itu tebalnya 400 halaman, beratnya 1,5 kg misalnya, maka saya akan mendapatkan emas 1,5 kg. Dari mana? Dari pemerintah. Itu penghargaan yang sangat luar biasa. Apakah negara kita sampai seloyal itu untuk pendidikan? Belum tentu. Kalau di era Prabowo mungkin barangkali hanya sebatas memikirkan tentang makan, hubungan makanan dengan kecerdasan. Dia kira bahwa stunting itu adalah penyebab turunnya IQ masyarakat. Ya pasti ada hubungannya itu gitu. Tapi jauh dari itu adalah soal mindset, gitu ya, cara berpikir. Kalau orang masuk sekolah itu pikirannya bukan untuk belajar tapi untuk mencari kerja, maka tidak akan pernah maksimal. Sama dengan guru juga gitu kan. Mereka berpikir tentang makan mereka, tentang masa depan mereka, ingin jalan-jalan juga, ingin refreshing dan sebagainya. Sementara mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan uang itu. Dan akhirnya mereka tidak tenang hidupnya kan. Dan mereka hanya mengajar untuk mencari gaji dan mencari sampingan yang lain seperti Gojek dan sebagainya. Itu kan sangat menyedihkan. Oke, yang selanjutnya adalah potensi KKN ya. Potensi KKN di era Prabowo itu lebih besar. Kenapa begitu? Kita melihat ketika Prabowo sekarang dicapreskan oleh Jokowi dengan sistem politik dinastinya. Bagaimana mungkin gen ini akan hilang kalau Prabowo menjadi presiden? Selanjutnya oposisi, soal oposisi. Oposisi di era Prabowo itu relatif besar, namun terkondisikan. Tidak seperti ketika Anies misalkan menjadi presiden. Oposisi itu potensi untuk mengkudeta. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Prabowo menjadi presiden.